Ini meteran listrik merek Hexing ya. Ada merek lain yang tersedia. Meter digital ini bisa merekam kondisi listrik, arus listrik yang ada. Misalnya voltase, arus, dan mampu menyimpan data terakhir yang dimasukkan, misalnya token terakhir yang dimasukkan berapa kilowatt dan digit tokennya. Nah, ini perlu karena saya pernah mengalami dulu 2 tahun yang lalu TV saya mati yang ini. Kemudian selama ini perbaikan saya dikasih pinjaman oleh tukang servis berupa TV tabung kecil, dan selama saya pakai sampai 2 kali mati itu diservis lagi sama dia TV tabung itu. Akhirnya tukang servisnya bertanya, "Pak, emangnya voltasenya kondisi listriknya seperti apa di rumahmu?" Kemudian setelah itu saya penasaran, saya cek kode untuk mengetahui voltasenya adalah, kodenya nanti saya kasih di dalam deskripsi ya, tinggal dibaca. Di situ ada berbagai macam merek e-tron, merek Hexing, merek Conlock, merek Glomet, merek Star ya. Ini saya menggunakan Hexing, tetapi kodenya tidak cocok. Yang cocoknya adalah menggunakan kode merek e-tron. Nah, ini contohnya. Salah satu kodenya adalah kode memasukkan angka 41. Ini untuk voltase ya. Kalau yang ini kan yang lagi tampil ini adalah kilowatt yang tersedia. Saya masukkan angka 41 lalu tekan enter. Tuh 220. Karena saya baru pindah di tempat ini. Waktu itu voltasenya adalah 230 ya. Tidak pernah di bawah 230. Dia 230, 231. Nah, lalu saya laporkan ke PLN, saya buktikan dengan memfoto meterannya. Nah, akhirnya itu diperbaiki oleh PLN. Cepat sekali ya, dalam 1 hari itu dia datang, lalu dia pindahkan kabel listrik saya ke kabel yang lain. Jadi rupanya di tiang listrik itu ada 2 atau 3 jalur kabel. Jadi ada jalur kabel yang banyak digunakan, tegangannya 220. Ada lagi kabel listrik yang jarang digunakan, kabel listrik yang baru, itu tegangannya memang tinggi, 230. Makanya saya minta supaya dipindahin ke yang 220. Nah, jadi penting ya mengetahui tegangan voltase yang ada di rumah. Cara yang lainnya mungkin kita akan menggunakan avometer atau multitester, tetapi itu kan kita harus punya alatnya. Jadi meteran listrik ini bisa mendetek arus listrik yang ada. Itu baru voltase ya. Contoh yang lainnya saya menggunakan versi merek e-tron, walaupun merek saya ini adalah Hexing. Daya yang digunakan 09 enter. Jadi itu berarti 0,124 kilowatt. Artinya cuma 124 watt yang sedang berjalan, yang sedang dipakai sekarang. Itu sangat akurat ya. Kalau Anda hidupkan rice cooker, itu bisa naik 300 sampai 400 watt ya. Jadi tadi 0,1 itu naik menjadi 0,5. Jadi naiknya 400. Jadi itu bisa cara mendetek berapa daya yang digunakan, dan kemudian juga mendetek setiap alat itu bisa berapa watt yang konsumsi listriknya. Selanjutnya, misalnya kita mau melihat cek ID meter listrik 75. Nah, itu kode ID meter, kemudian ditekan lagi enter. Itu kalau sekiranya yang tulisan ini udah hilang ya. Jadi ID meternya bisa diambil dengan cara tadi. Kita bisa cek kode token terakhir, jumlah kWh pengisian 59. Misalnya 59 enter. Berarti pengisian 66. Nah, ini meteran saya ini pernah error ya. Meterannya errornya dia tidak bisa diisi, tapi dia masih berjalan terus. Nah, sebenarnya itu bagus. Jadi kita bisa pakai berbulan-bulan tanpa ada pengisian. Kita isi, dia error, tidak bisa, ya ada muncul tulisan error, tetapi listriknya masih tetap hidup. Nah, itu bagus. Cuman saya pikir-pikir lagi, kalau ketahuan sama PLN, nanti saya
bisa dipermasalahkan. Nah, akhirnya saya laporkan, PLN minta kita dulu merestart meteran ya. Jadi katanya coba restart dulu meternya. Merestart meter itu kan bisa dengan cara ini dimatikan ya. Ini dimatikan kira-kira 10 menit lalu dihidupkan lagi. Bisa juga dengan memasukkan angka enter 00 ya. Ini kita restart 00 enter. Nah, dia mengkalibrasi lagi ya. Nah, dia berkembali normal. Jadi 00 enter atau restart meter itu adalah salah satu cara kita kalau ada masalah di meteran. Kalau masalahnya itu masalah digital, tapi kalau masalahnya sudah masalah lain, mungkin karena arus listriknya ada masalah atau memang secara fisik meteran ini bermasalah, ya kita tetap harus lapor ke PLN ya. Oke, demikian ya. Jadi